Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu ya udah di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Bor, lo pasti udah pernah kan nonton Final Destination? Ah, belum? Ya elah ini mah nontonnya Indosiar sama ATP doang ini mah. Bercanda ya, bercanda. Jadi sebenarnya gini, kemarin itu gue nggak sengaja lagi nyari film, tiba-tiba muncul aja gitu tuh film Final Destination. Dan yang gue baru tahu ternyata ada beberapa kasus yang terjadi di dunia ini itu mirip-mirip Bor sama film Final Destination. Jadi coba gue mau bahas beberapa kasus yang mirip sama film ini. Mari kita bahas. Yang namanya kita manusia kan pengennya gitu ya, punya umur yang panjang. Tapi yang namanya ajal itu kan gak ada yang tahu Bor. Kayak yang kita tahu gak sedikit orang yang meninggal dunia itu karena terjebak dalam insiden maut. Ada juga kasus di mana seseorang itu lolos dari insiden yang hampir merenggut nyawa begitu banyak orang. Tapi pas dia coba untuk ngelanjutin hidupnya, tapi malah terjebak nih dalam insiden lain yang kali ini benar-benar ngerenggut nyawanya. Ini itu sama persis kayak kisah yang dialamin sama Jessica Howie, yang dikenal juga dengan nama Jessica Redfeld. Dan ini adalah nama dari seorang perempuan yang sehari-harinya itu magang di stasiun radio olahraga wilayah Denver. Jadi di Juni 2012 Bor, sekitar jam 6 sore lah, Jessica itu mulai mesen makanan di food court Eaton Center di sebuah mall di kota Toronto, Kanada. Tapi waktu itu Jessica bukannya duduk dan nikmatin makanannya di tempat jajanan itu, dia malah milih untuk jalan-jalan keluar dari tempat itu. Jadi pas dia mau makan tuh dia ngerasa kayak ada firasat yang nyuruh dia itu buru-buru keluar, walaupun nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa. Dia itu nggak pernah nyangka kalau tindakan kecil yang dia lakuin itu bakal ngakibatin hal yang nggak bisa dia lupain. Nih gue banyak keserimpetnya nih, kebanyakan makan, maaf ya. Tapi cuman berselang beberapa menit setelah Jessica itu pergi meninggalkan pusat jajanan, mendadak seseorang melakukan penembakan membabi buta tanpa alasan yang jelas. Tepat di tempat Jessica makan sebelumnya itu, akibatnya satu orang menjadi korban tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Kalau di luar negeri kan emang hukum tentang kepemilikan senjata itu masih nggak terlalu jelas ya Bor. Dan kadang anak remaja di sana juga udah bisa megang senjata api gitu loh. Tapi kalau Jessica nggak pindah tempat saat itu, mungkin dia udah game over, udah selesai. Dan tepat di bulan berikutnya, setelah kejadian itu, Jessica itu sempat nulis tweet Bor. Tulisannya, jika saya memilih Susi, mungkin saya menjadi satu dari korban itu. Dan akhirnya dia ngelanjutin hidupnya seperti biasa, tapi sayangnya di bulan berikutnya, 20 Juli 2012, Jessica yang waktu itu ngehadirin gala premier film The Dark Knight Rises di Aurora, Colorado bersama temannya yang bernama Brent Loak. Bukan Luak ya, Loak namanya. Dan pas lagi pemutaran film, kurang lebih pemutaran filmnya ini baru 15 menit, Loak dan Jessica lagi duduk di tengah teater seketika asap memenuhi teater. Dari sebuah alat yang dilemparkan ke kerumunan, nggak tahu itu bom asap apa bom kentut dah, itu nggak tahu deh. Pokoknya asap yang ngerumunin teater sampai menyeluruh Bor. Dan seorang pria yang berumur 24 yaitu James Holmes, pelaku menembaki penonton secara brutal dengan senjata jenis rifle. Yang berakibat 12 orang tewas dan 70 orang luka-luka, dan satu dari 12 orang yang tewas bernama Jessica Redfeld. Bisa gitu ya Bro. Padahal kan sebulan lalu tuh dia lolos dari kasus penembakan. Tapi sebulan kemudian dia tewas dari kejadian yang serupa, penembakan juga.
Ini kalau misalnya lu udah ngikutin Final Destination 1 sampai gue terakhir nonton yang 4, nggak tahu ada yang 5 atau enggak ya. Sampai Final Destination yang terakhir, ini mirip banget. Mereka lolos dari sebuah tragedi dan akhirnya mereka meninggal walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi ada korelasinya. Nah, kasus yang kedua itu terjadi di Januari 2013 lalu. Ada perempuan yang namanya Jessica DeLimarole yang umurnya itu 21 tahun. Jadi waktu itu dia ngebantu nyelenggarain pesta untuk mahasiswa di sebuah night club yang namanya Kiss di Santa Maria, Brasil Selatan. Dan Jessica DeLima juga menjual tiket untuk acara itu. Tapi pas Jessica DeLima ini bersiap ninggalin rumahnya di hari H di pesta malam itu, pacarnya Adriano Stefanel menelpon dan meminta dia untuk gak pergi gitu. Jadi pacarnya tiba-tiba nelpon aja gitu, bilang kamu gak usah datang ya. Ya walaupun sebenarnya Jessica ini pengen banget datang nih karena sebagian besar teman-temannya itu hadir di acara itu, tapi Jessica mendengarkan permohonan pacarnya yang waktu itu tinggal di kota lain. Dan dia mutusin untuk tetap tinggal di rumah walaupun Jessica sendiri itu salah satu penyelenggaranya. Tapi entah karena emang pacarnya punya firasat buruk atau hal lainnya, dan karena dia nurut nih sama pacarnya, sekaligus ngebuat Jessica ini lolos dari kebakaran hebat yang menimpa nightclub Kiss. Dimana perayaan pesta itu memakan korban sebanyak 238 orang meninggal dalam peristiwa tersebut. Jadi kronologinya nih Bor, peristiwa itu tuh kejadian setelah seorang anggota band yang nyalain kembang api di panggung dan akhirnya ngebakar atap busa yang ada di klub. Dan kebakaran itu merupakan kebakaran di klub malam terburuk dalam lebih dari 1 dekade. Jadi kalau lo mau tahu kan biasanya di klub itu ada peredam suaranya ya, biar di sebelah-sebelahnya tuh gak ikut keganggu gitu loh. Dan biasanya peredam suara itu ya kalau lo suka lihat di studio musik anak-anak lah ya, itu pakai yang bekas telur tuh. Tahu gak sih yang bekas telur, nanti ada gambarnya di sini dah. Gitu. Yang kayak bekas telur atau bener-bener bahannya dari busa buat ngeredam suara biar gak kemana-mana. Nah, peredam suara itulah yang ngebikin kebakaran ini jadi gede di sana. Dan Jessica itu sangat bersyukur karena udah ngedengerin nasihat pacarnya. Dia nganggep pacarnya ini seolah-olah kayak malaikat pelindungnya. Dan keesokan harinya kurang lebih 30.000 orang dari Santa Maria, Brazil ini ngadain pawai peringatan melalui kota dan kembali ke nightclub Kiss tempat bencana ini terjadi. Dan seminggu setelah tragedi itu terjadi, Jessica melakukan perjalanan ke kota Toledo ke tempat pacarnya yang lagi kerja, dan keduanya ini berencana untuk balik bareng ke Santa Maria menggunakan mobil di Sabtu malam yang jaraknya itu 82 mil. Dan naasnya Bro, ketika pasangan itu baru berkendara beberapa meter, pas mobil yang mereka kendarain ini langsung bertabrakan dengan sebuah truk. Dan kemudian mereka berdua meninggal di rumah sakit setelah insiden tersebut. Jadi kalau coba lu bayang-bayangin lagi filmnya, makin mirip gak sih kayak Final Destination? Nah yang ketiga, ini kasus yang ketiga ada namanya adalah Ye Mengyuan. Jadi dia itu gadis muda yang usianya masih 16 tahun dari sekolah menengah Chiangsan. Jadi Ye Mengyuan ini lagi dalam perjalanan bareng sama 35 siswa dan guru Tiongkok yang waktu itu menghadiri perkemahan musim panas berbahasa Inggris di Amerika Serikat. Dia terbang itu pakai pesawat Boeing 777 Asiana Airlines dari Seoul menuju San Francisco, Bro. Tapi di perjalanan ini gak ada hal aneh atau janggal dengan kondisi pesawat atau cuacanya. Dan insiden ini terjadi ketika pesawat hendak melakukan landing. Pendaratan yang gagal ini nyebabin kebakaran besar pada pesawat. Tapi karena posisi jatuh pesawat ini ada di lintasan terbang, jadi jaraknya itu gak jauh buat pemadam kebakaran untuk memadamkan api di pesawat tersebut. Kejadian ini menyebabkan 181 orang mengalami luka-luka dan 3 orang tewas. Satu diantaranya korban tewas adalah Ye Mengyuan. Yang notabene si Ye Mengyuan ini sebenarnya selamat di insiden ini. Dia itu kelempar dari pesawat dan jatuh di dekat atau di sekitaran jatuhnya pesawat yang terbakar tadi. Saat hampir tersadarkan dan masih terbaring lemah, naasnya
gadis ini malah terlindas truk pemadam kebakaran. Jadi kalau kita ada di situasi yang kayak gini, gue bayangin kondisinya tuh emang panik pasti. Apalagi kebakarannya gede waktu itu. Jadi kayak gak ada yang tahu Bor kalau ada gadis yang terpental keluar. Jadi sekitaran pesawat tuh udah ketutup busa putih dari pemadam kebakaran aja. Jadi busa putih yang biasanya buat mademin api nih Bor, kalau lu pernah lihat. Itu udah ketutup aja kan, saking gedenya api tersebut. Nah yang terakhir ini Bor, bercerita tentang wanita yang namanya Hilda Yolanda Mayol yang berusia 26 tahun. Lu tahu kan, di tanggal 11 September 2001 itu adalah salah satu hari paling kelam dalam sejarah Amerika Serikat. Karena di tanggal itu terjadi insiden penabrakan gedung kembar World Trade Center atau WTC oleh pesawat penumpang yang sedang dibajak. Dan karena peristiwa ini gedung WTC itu hancur. Kebakar sampai rata dengan tanah. Dan ribuan orang yang waktu itu ada di dalam gedung juga ikut jadi korban tewas dalam insiden ini. Tapi hal ini gak kejadian sama Hilda Yolanda Mayol yang ada di gedung tersebut waktu itu. Dia itu sebenarnya seorang pelayan restoran yang bekerja di gedung WTC. Dan waktu itu Hilda punya cukup waktu nih buat keluar dari gedung itu, dikarenakan yang menjadi sasaran saat itu gedung bagian atas. Sedangkan Hilda itu bekerja di lantai dasar dari gedung tersebut. Hilda benar-benar ngerasa bersyukur dan beruntung bisa selamat dalam kejadian yang bisa dibilang mengerikan. Tapi cuman selang 2 bulan di tanggal 12 November 2001, Hilda menaiki pesawat yang menempuh rute penerbangan dari New York, Amerika Serikat menuju Santo Domingo di Republik Dominika untuk menjenguk dan ingin menghabiskan waktu bersama dengan ibu dan anak-anaknya. Dikarenakan si Hilda ini sebenarnya orang rantau lah, dipikir-pikir habis kejadian kemarin mending dia balik gitu loh. Balik kampung ketemu sama keluarga. Tapi Bro, seolah-olah dia itu udah kehabisan keberuntungan, dia udah kehabisan kartu as nih. Hilda menjadi salah satu dari 265 korban yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Jadi maskapainya adalah American Airlines dan penerbangan 587 di Queens, New York adalah pesawat yang dia gunain buat mudik. Tapi naasnya pesawat ini mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Jadi ngeri ya Bro. Sebenarnya masih banyak sih kasus yang mirip-mirip nih sama kayak film Final Destination. Kayak ada tim basket dari Universitas Evansville di tahun 1977 yang dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Tapi salah satu dari tim itu gak bisa ikut karena sakit yang namanya si David Fur. Tapi 2 minggu setelah kejadian itu dia ngalamin kecelakaan mobil. Dan akhirnya tim basket tersebut dinyatakan tewas seluruhnya. Dari beberapa cerita di atas tuh gue ngerasa kayak ada cocok loginya gitu loh sama tragedi yang ada di dalam film Final Destination. Atau jangan-jangan beberapa orang di muka bumi ini pernah dapat potongan-potongan kecil dari masa depan kali ya. Sampai-sampai bisa gitu ngakalin kematiannya sendiri. Kayak dejavu aja, lu pasti pernah kan ngerasa dejavu gitu. Kayak ngalamin, kayaknya gue pernah kesini deh, kayaknya gue pernah kayak gini deh. Tapi kalau dilihat dari segi manapun ya gak mungkin lah ya manusia bisa ngakal-ngakalin malaikat pencabut nyawa gitu. Mau ngumpet di mana juga pasti ketemu kalau begitu mah. Tapi mudah-mudahan aja nih kita semua selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Itu tadi bahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas minggu depan. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gua Mas Wer cabut. See you on the next discussion.